Barusan itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 9. Kebohongan yang terungkap. Setelah beberapa bulan mengajar di kampus Bunga, aku sangat khawatir karena seorang mahasiswa yang bernama Dika mencoba mendekati wanita itu. Awal aku mengenalnya ketika itu baru selesai mengajar dan akan meninggalkan kelas Bunga. Aku berpapasan dengan seorang mahasiswa yang tidak lain adalah Dika. "Pagi, Pak," dia menyapaku. "Pagi juga. Kamu bukan mahasiswa semester 1 kan?" Tanyaku yakin, karena sebelumnya tidak pernah melihatnya. "Bukan, Pak. Saya semester 5. "Ada perlu apa ke sini?" Tanyaku penasaran. "Mau ketemu mahasiswi di kelas ini." Perasaanku tidak enak. "Namanya siapa?" Rasa penasaranku makin menggebu. "Bunga, Pak," jawab dengan santai. Rasanya aku tidak ingin mempercayai apa yang kudengar keluar dari mulutnya. "Nama kamu siapa?" Tanyaku kembali. "Dika, Pak." "Ada perlu apa ketemu Bunga?" Tanyaku makin ingin tahu. Ingin melihat wajah cantiknya. Hatiku serasa hancur mendengar pengakuan Dika. Ingin rasanya mengungkapkan yang sebenarnya. Aku ingin sekali menyampaikan kepadanya kalau dia sudah melakukan kesalahan. Dia mengagumi orang yang salah. Wanita yang ingin dia jumpai sudah memiliki suami. Akan tetapi, niat itu aku urungkan karena sudah terlanjur menyetujui sebuah perjanjian bersama Bunga untuk tidak mengakui status kami di kampus. Bunga mengaku belum siap jika teman-teman di kampus mengetahui statusnya yang sebenarnya. Dia merasa belum sanggup jika mereka tahu kalau dirinya menikah di usia dini. Ketika Dika ingin bertemu Bunga saat itu, aku berusaha menghalanginya. Aku mencari alasan supaya pertemuan mereka gagal. Aku memberikan alasan kalau Bunga harus ke ruangan dosen karena ada hal penting yang harus kubicarakan kepadanya. Awalnya Dika masih tetap bersikukuh untuk bertemu Bunga, tetapi karena aku tetap menolak, dia pun menyerah. Usaha Dika untuk menemui Bunga tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, saat mengantarkan Bunga ke kampus, aku sengaja tidak langsung menuju kantor. Niatku ingin mengawasi wanita itu dari jarak jauh. Terus terang, aku percaya sepenuhnya kepada sang istri, tetapi hati ini tidak rela jika ada laki-laki lain yang ingin mencoba mendekatinya. Saat Bunga tiba di depan pintu gerbang, aku melihat Dika menyambutnya. Dadaku terasa sesak melihat pemandangan yang tidak kuharapkan pagi itu. Aku sedih karena Bunga seolah-olah menikmati obrolan dengan Dika. Kalau dia mengingat dirinya sudah bersuami, harusnya berusaha menghindari Dika. Dia bisa saja memberikan alasan yang membuat laki-laki itu mengerti agar tidak mendekatinya lagi. Kepercayaanku goyah melihat Bunga berdiri di depan mahasiswa itu. Terus terang, aku tidak sanggup lagi menyaksikan dua orang tersebut masih tetap berdiri di depan pintu gerbang. Aku menghampiri mereka dan sengaja membunyikan klakson mobilku dengan sangat kencang dan berulang-ulang. Akan tetapi, Bunga tidak kaget sama sekali melihat kedatanganku. Apakah sejak tadi dia mengetahui keberadaanku? Kenapa diriku tidak menyadarinya? Tidak peduli jika dia tahu kalau aku sudah mengawasinya dari jauh. Yang terpenting aku sudah berhasil mengakhiri pertemuan mereka yang membuat hatiku seperti tertusuk sembilu yang paling runcing dan dengan sengaja ditancapkan sekuat tenaga. Aku sudah tidak sanggup lagi memendam cinta dan perasaan terhadap Bunga. Akhirnya, aku pun berhasil mengungkapkan isi hati yang sebenarnya, mengutarakan kalau aku sangat mencintainya. Kembali ke POV Bunga. Aku tidak percaya dengan pengakuan Mas Eza. Sejak kapan dia mencintaiku? Apa mungkin dia sengaja berbohong karena merasa takut jika ada lelaki lain yang mendekat karena aku istrinya? Tanggung jawabnya. "Maksud kamu apa, Mas?" Aku tetap belum mampu percaya dengan apa yang baru aku dengar. "Aku sangat mencintaimu, Dek." Mas Eza kembali mengeluarkan kalimat itu. "Jangan bercanda kamu, Mas," jawabku karena tetap tidak percaya. "Aku berani bersumpah, Dek, demi apapun,
Aku benar-benar sangat mencintaimu. Dia berusaha meyakinkanku. Kalau kamu memang benar mencintaiku, tapi sejak kapan, Mas? Tanyaku ingin tahu. Sejak pertama kali kita ketemu, saat pertama kali aku melihatmu. Cintaku adalah cinta pada pandangan pertama untukmu. Aku makin kaget mendengar pengakuannya. Maksud kamu apa, Mas? Kapan kamu pertama kali melihatku? Saat kamu masih memakai seragam putih biru. Aku lemah mendengar penuturannya. Itu tidak mungkin, Mas. Aku dan kamu juga tahu kalau pernikahan kita sebuah perjodohan. Perjodohan yang sudah direncanakan orang tua kita sejak dulu. Itu benar, Dek. Tapi sebelum aku mengetahui tentang perjodohan itu, aku sudah mencintaimu. Aku makin bingung. Aku makin gak ngerti maksud kamu, Mas. Mas Eza mendekatiku dan berusaha meraih tanganku, tetapi aku menepiskannya. Aku suamimu, Dek. Suami yang sangat mencintai dan menyayangimu. Kenapa kamu tidak jujur kalau dari dulu telah mencintaiku? Aku gak berani, Dek, karena sangat terlihat di wajahmu saat itu kalau kamu merasa tertekan dengan perjodohan kita. Maksudku cintamu saat pertama kali melihatku memakai seragam putih biru. Bagaimana mungkin aku mampu mengungkapkannya, Dek? Saat pertama kita ketemu, kamu sama sekali tidak melihat sedikit pun ke arahku. Kamu seolah-olah menganggapku tidak ada saat itu. Aku merasa curiga. Setelah mendengar semua pengakuan dan penuturanmu, Mas, aku mau tanya satu hal padamu. Apa benar usaha papaku saat itu hampir pailit dan papamu yang berjasa membangkitkan kembali usaha papaku? Curiga kenapa, Dek? Kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Sepengetahuanku saat itu, usaha papa baik-baik saja. Tapi kenapa tiba-tiba papa memberikan alasan kalau usahanya hampir pailit bertepatan dengan hari perjodohan kita? Saat itu aku masih labil dan belum bisa berpikir secara realita. Tapi semakin aku pahami semuanya, rasa penasaran dan curiga itu juga muncul dengan sendirinya. Aku gak ngerti apa maksud kamu, Dek. Tolong jujur, Mas. Apa kamu juga ikut bekerja sama dengan orang tua kita dalam perjodohan ini? Bekerja sama gimana maksudnya, Dek? Aku melihat perubahan di wajah Mas Eza. Kalau kamu memang benar mencintaiku, kamu akan jujur dan mengatakan yang sebenarnya padaku, Mas. Cinta Mas Eza aku jadikan senjata untuk mengetahui yang sebenarnya. Aku harus jujur apa lagi, Dek? Aku gak pernah berbohong tentang cinta dan perasaanku padamu. Oke, kalau kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, mulai sekarang aku tidak akan percaya lagi padamu. Aku berdiri dan mengancamnya. Dek, dia menarik tanganku dan duduk kembali. Lepasin, aku menepiskan tangannya. Aku akan jujur semuanya padamu, tapi kamu harus janji untuk tidak membenci orang tua kita. Iya, aku janji. Sebenarnya, saat itu usaha papamu baik-baik saja. Tapi karena orang tua kita telah berjanji dari dulu untuk mengikat hubungan mereka dari teman menjadi besan, maka mereka berencana menjodohkan anak-anak mereka setelah dewasa. Tapi sebelum perjodohan itu terlaksana, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku merasa lega dengan rencana orang tua kita. Aku merasa bahagia karena akan bersatu dengan gadis yang sangat aku cintai. Dia menatapku sendu, tetapi entah kenapa aku justru kesal. Dia kembali melanjutkan pembicaraan. Papamu juga senang mengetahui anaknya dicintai olehku. Beliau mempercayakan kamu padaku. Beliau percaya bahwa aku mampu dan sanggup menjaga dan membahagiakanmu. Setelah usia kamu 17 tahun, saat itulah kami mengatur rencana pertunangan kita. Papamu sengaja menciptakan alasan hampir pailit untuk meluluhkan hatimu. Aku tidak sanggup mendengar semua pengakuannya. Dadaku terasa sesak. Stop, aku gak sanggup lagi mendengar semua ini. Kalian semua telah menipuku. Aku benci kalian. Aku berdiri lalu berlari masuk kamar sambil menangis. Dek, aku minta maaf. Aku tidak menghiraukan suara Mas Eza.
Air mataku tidak dapat kuhentikan agar tidak jatuh membasahi pipi. Hatiku sakit dan dada terasa sesak setelah mengetahui semua kebenaran tentang perjodohanku dengan Mas Eza. Aku merasa tertipu dengan semua rencana orang tuaku, juga orang tua Mas Eza. Satu hal yang paling membuatku sangat terkejut. Ternyata Mas Eza juga ikut ambil andil dalam semua ini. Begitu polos dan mudahnya aku percaya saat dia mengatakan kalau dirinya menyetujui perjodohan kami hanya karena menghargai keputusan orang tua. Tetapi ternyata dia berbohong. Dia berhasil membuatku percaya kepadanya. Mereka telah merebut masa mudaku karena aku harus mengorbankan masa-masa indah bersama teman-teman karena harus menikah di usia dini. Saat orang-orang seusiaku masih merasa bebas melakukan apa yang membuat mereka bahagia, saat itu aku sudah harus menyandang status sebagai istri. Sedih. Apakah Bunga akan memaafkan Eza?